Ketika manusia terlahir ke muka bumi ini, muncul sebuah pertanyaan sederhana yang terlintas di benak kita. Untuk apa mereka harus terlahir ke muka bumi ini? Untuk apa manusia harus ada dan terlahir ke muka bumi ini? Adakah mereka terlahir hanya demi iseng belaka, tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud tertentu bagi keberadaannya di muka bumi ini? Tentu, sebenarnya jika kita jujur di kedalaman hati kita bisa menjawab pasti ada tujuannya. Dan namun, pertanyaan berikutnya adalah, apakah penting kita tahu tujuan hidup dari setiap kita yang disebut sebagai manusia itu? Penting atau tidaknya itu tergantung kepada bagaimana kita menghargai kehidupan itu. Adakah kita menghargai kehidupan ini? Jika kita menghargainya, pasti kita akan dengan sungguh-sungguh berusaha mencari tahu apa tujuan dan maksud kehadiran manusia itu ke muka bumi ini. Jika ia tidak menghargai kehidupan ini, maka tentu saja dia tidak akan peduli akan tujuan atau maksud kenapa dia yang adalah manusia itu terlahir ke muka bumi ini. Nah, jika bertanya tentang tujuan hidup manusia, tujuan mengapa manusia dilahirkan ke muka bumi ini, maka bisa saja kita menjawabnya ya pasti berbeda-beda. Iya, setiap manusia bisa dikatakan pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing orang itu. Betul, itu sebuah jawaban yang tidak salah. Tetapi jika kita satukan tujuan hidup dari makhluk yang bernama manusia itu, maka sebenarnya kita akan bisa menemukan bahwa ada kesamaan dari tujuan hidup makhluk yang disebut sebagai manusia itu. Nah, tujuan hidup yang harus disadari oleh ciptaan yang bernama manusia ini adalah bahwa ia harus berusaha untuk menjadi manusia. Ia harus berusaha untuk menjadi manusia, bukan yang lainnya. Jika ia adalah manusia, maka seharusnya ia tidak berperilaku seperti hewan atau binatang. Hewan atau binatang saja ada kalanya memiliki perilaku yang patut kita contoh dan kita teladani. Perilaku-perilaku yang di luar dari kewajaran seekor binatang atau seekor hewan. Contoh sederhana, ada kucing yang ternyata bisa menolong anjing dari mara bahaya yang akan menimpanya. Yang sebenarnya kucing dengan anjing itu tidak akan pernah bersahabat, namun kita menemukan ada kucing dan anjing yang bisa bersahabat dan saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Apalagi manusia. Atau jika ia adalah manusia, maka seharusnya dia tidak statis atau apatis seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan saja ternyata tidak statis seperti yang kita lihat. Nampaknya dia diam, tapi ternyata dia mengalami pertumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang kita sangka statis dan apatis itu ternyata bertumbuh dan berguna bagi lingkungannya atau berguna bagi makhluk hidup yang lain atau berguna bagi sekitarnya. Dan apalagi manusia yang diciptakan Tuhan lebih sempurna dari hewan, binatang, atau tumbuh-tumbuhan itu. Harusnya kita menjadi makhluk hidup yang berperilaku mulia, berperilaku agung, tidak statis, mengalami pertumbuhan, dan tidak apatis. Dia harusnya peduli kepada sesama, dan bahkan berbagai macam kualitas hidup yang lain yang menunjukkan bahwa memang kita lebih sempurna dari makhluk hidup yang lain. Apalagi di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27, Tuhan menegaskan kepada kita, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya
mereka. Kita ini makhluk yang segambar dan serupa dengan Allah. Artinya betapa mulia kita, makhluk yang bernama manusia ini. Betapa mulianya ciptaan yang satu ini. Karena dia segambar dan serupa dengan Sang Pencipta. Harusnya tabiat dan perilaku kita menunjukkan siapa pencipta kita. Ia seharusnya mengerti dan menghargai atau menghormati orang lain. Dan ia juga seharusnya mengalami pertumbuhan, baik secara mental maupun spiritual. Ia semakin bertanggung jawab kepada diri sendiri dan lingkungannya. Ia juga semakin bertanggung jawab kepada Tuhan, membuktikan mental dan spiritualnya semakin bertumbuh. Dan juga ia peduli kepada sesama. Hidupnya menjadi berarti dan berguna bagi sesama dan lingkungannya. Tetapi ingat baik-baik bahwa perjuangan ini adalah perjuangan yang sangat sulit dan sangat berat. Karena tidak mudah, mari kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.